Jadi semakin banyak belajar sama guru, semakin besar potensi jadi koruptor. Ternyata guru-guru yang paling berprestasi dan paling disukai anak justru bukan berasal dari universitas keguruan. Delapan 80% manusia di Indonesia yang pernah mengenyam dunia pendidikan itu tidak bekerja sesuai dengan jurusan waktu dia kuliah. 80%. Ini bisa ditafsirkan macam-macam. Salah satu tafsirannya adalah bahwa universitas atau sekolah tinggi di Indonesia itu ternyata gagal untuk mencetak manusia sesuai dengan kompetensinya. Karena 80% ternyata bekerja di luar bidangnya. Tetapi di situ juga bisa ketahuan bahwa ternyata guru juga sama aja seperti itu. Saya sampai sejauh ini pernah mengajar di sekitar 28 lembaga pendidikan yang berbeda. Sejak saya mengajar tahun 2008 sampai sekarang. Karena saya pindah-pindah sekolahnya. Dari situ, saya menemukan satu fakta yang agak unik. Bahwa ternyata guru-guru yang paling berprestasi dan paling disukai anak justru bukan berasal dari universitas keguruan. Termasuk Bapak yang barusan, yang luar biasa ini, anak band dulunya. Iya, betul. Saya bahkan bikin sebuah lembaga privat pada waktu itu, dan kemudian saya merekrut, ini sekalian penelitian kecil-kecilan, saya merekrut guru-guru yang berasal dari keguruan dan non-keguruan, ternyata yang paling dicintai oleh siswa-siswanya adalah yang non-keguruan, walaupun ada juga yang berasal dari keguruan. Jadi maksudnya, ini evaluasi buat kita bersama, jadi maksudnya secara formal kita harus mengenyam pendidikan keguruan dulu, baru kemudian layak untuk menjadi guru. Baik. Tapi pada faktanya layak atau tidak menjadi guru, dicintai atau tidak sebagai guru, profesional atau tidak sebagai guru, itu banyak yang langsung di dunia nyatanya tidak ada kaitannya dengan lembaga pendidikan mana yang pernah dia ikutin. Salah satu yang kemudian saya rasakan adalah begini, dulu waktu saya mengenyam jurusan keguruan, saya jurusan keguruan dan pilihan nomor 1. Saya belajar panjang ini. Ternyata saya tidak, ini sering saya sampaikan, saya ternyata tidak diajarin bagaimana caranya jadinya guru. Saya diajarin bagaimana cara bikin administrasi. Jadi bagaimana cara mengenal anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara psikologi anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara mengontrol kelas, SKS-nya tidak ada. Bagaimana cara bikin media pembelajaran, SKS-nya cuma 3. Yang banyak itu apa? Cara bikin RPP, cara bikin silabus, apa dan sebagainya, itu hampir setengah dari semua SKS keguruan. Kalau gitu, lulusan keguruan itu jadi TU ahlinya, bukan jadi guru. Bener kan ya? Nah makanya pas di lapangan, kemudian cek bimbel-bimbel itu hanya mau merekrut guru-guru terbaik katanya kan. Nah ternyata banyak di antara mereka yang menjadi hebat, guru-gurunya jadi hebat, karena apa? Karena ternyata hanya fokus dibebani untuk bagaimana caranya ngajar yang baik dan benar, bagaimana caranya dekat dengan siswa, bagaimana caranya menginspirasi siswa. Bukan bagaimana caranya bikin administrasi 2 rim setahun. Nah makanya, bener pada iya. Nah makanya, yang tadi itu, kalau misalkan mau jadi guru kan sebenarnya harus masuk dulu ke dalam jenjang keguruan dan sebagainya. Sekali lagi ya, ini pengalaman pribadi saya, bukan berarti ini generalisasi, berarti ini adalah pengalaman pribadi saya. Ternyata juga tidak terlalu ngaruh ketika kita masuk jurusan keguruan, karena memang alasan-alasan yang tadi itu. Jadi sekarang solusinya bagaimana? Ya solusinya berarti kita fokus aja benar-benar bagaimana caranya menjadi guru, bukan hanya sebagai statusnya guru. Yang paling penting di antara semuanya itu adalah peranan kita sebagai guru. Peranan di mana kita bisa memberikan inspirasi, di mana kita bisa memberikan motivasi dan arahan untuk siswa-siswa kita mencapai masa depan yang gilang gemilang. Ya, setuju. Bagaimana seorang guru bisa menjadi inspirasi buat murid-muridnya sehingga murid-muridnya bisa melakukan sesuatu, paling tidak menyerupai, paling enggak juga mereka bisa melampaui guru tersebut. Waktu saya kelas 5 SD, saya ulangan biologi atau IPA dulu, 10 soal. Saya pede sekali menjawabnya. Pas ulangan itu hasilnya dibagikan, saya marah. Karena nilai saya 9,5. Kenapa tidak 10? Padahal saya yakin semua jawabannya benar. Ternyata ada satu soal yang jawabannya cuma setengah dikasih nilainya. Soal itu pertanyaannya adalah,
jelaskan bentuk paruh burung pemakan daging. Saya jawabannya membengkok ke bawah. Saya ingat betul itu. Kok nilainya cuma setengah? Kan benar. Bentuk paruh burung pemakan daging. Jawabannya membengkok ke bawah. Kemudian saya lapor ke ibu guru, "Ibu, kenapa nilai saya setengah? Emang salahnya apa?" Terus ibu bilang, "Oh, harusnya jawabannya itu adalah melengkung dan kuat." Nah, gitu kata si ibu. Lalu saya balik nanya, "Bu, kuat kan bukan bentuk. Kan pertanyaannya bentuk paruh burung pemakan daging. Kalau jawabannya melengkung ke bawah kan benar. Kalau melengkung dan kuat, melengkungnya benar, kuatnya kan salah. Karena dia bukan bentuk." Terus kata si ibu, "Oh iya langsung." Dan akhirnya saya pulang lagi hanya dapat nilai 9,5. Tapi setelah itu saya benci banget sama pelajaran itu. Dan pada akhirnya SMP saya pas pelajaran biologi dan SMA pas pelajaran biologi saya relatif tidak menyukainya. Karena di masa pertumbuhan ketika otak saya lagi berkembang, sedang menimbang mana yang baik dan buruk, mana yang relevan dan mana yang tidak, guru memotivasi saya untuk membenci satu jenis pelajaran tertentu, sehingga disitulah akhirnya saya kehilangan semangat untuk belajar. Di sisi lain, saya pernah bertemu dengan seorang guru yang sangat luar biasa. Ketika mengajar, dia menjadikan dirinya itu sebagai model pembelajaran, sebagai media pembelajaran. Jadi dia adalah guru sejarah, dan setiap kali datang ke sekolah, dia bawa media yang aneh-aneh. Bahkan kecandaannya kadang-kadang garingnya luar biasa gitu. Yang kita ketawa tuh hanya untuk menghargainya saja gitu. Tapi ngelihat dari niatnya untuk memotivasi kita, membuat kita tertawa, membuat kita nyaman dan seterusnya, maka sejak saat itulah saya mulai berpikir bahwa di masa depan kalau saya tidak jadi presiden, saya akan jadi guru. Luar biasa. Kalau nggak jadi presiden jadi guru. Ya, jadi ibu bapak maaf, sekecil apapun tindakan yang dilakukan kita di kelas, bahkan yang mungkin kita lupakan, itu bisa saja berdampak besar terhadap masa depan anak. Jadi memotivasi, menginspirasi, kita bisa memotivasi anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik, tapi kita juga bisa menghancurkannya. Jadi misal ketika ada guru yang ngajarin misalkan mencontek dan sebagainya, maka terbukti sekarang di Indonesia 90% koruptor adalah orang-orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi semakin banyak belajar sama guru, semakin besar potensi jadi koruptor. Saya speechless. Karena yang saya ajarin not, Pak. Ya enggak, Pak? Yang saya ajarin not, chord gitu ya, bukan soal hitung-hitungan gitu kan. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya dengan kurikulum yang ada sekarang ini, dengan relevansi lagi, balik lagi, itu yang harus seperti apa? Kalau kayak tadi misalnya memotivasi siswa. Oke, kita memang setiap apa yang kita lakukan di kelas, bahkan di luar kelas pun, itu jadi dampak buat anak-anak. Bener nggak? Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Ketika mereka di luar kelas pun, misalnya lagi istirahat, kita itu diawasi ya sama anak-anak, ya kan? Bagaimana tindak laku kita, bagaimana kita berjalan, berbicara, sampai akhirnya itu bisa menjadi sebuah role model buat mereka. Ketika mereka nanti besar, mereka akan jadi apa yang dia lihat, ya kan? Sehingga akhirnya motivasi itu muncul bukan hanya di dalam kelas, tapi bagaimana itu bisa di luar kelas pun, kita sebagai seorang guru bisa memotivasi anak lewat apa yang kita lakukan.